Dugaan kecurangan pemilu 2024 seolah tak ingin berhenti. Suara caleg di sejumlah daerah mendadak hilang bak ditelan bumi. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah ada pencuri dalam tanda kutip? Lantas mau jadi apa negeri ini jika suara calon wakil rakyat saja dikorupsi? Kita bahas lebih dalam malam ini bersama Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yang juga politisi senior PDIP, Firman Jayadaeli. Selamat malam Pak Firman. Halo Pak Firman. Ya, audionya boleh di-unmute Pak. Baik. Iya, selamat malam. Selamat malam Pak Firman. Terima kasih untuk waktunya, tampaknya masih di jalan ya. Saya juga sudah hadir juga bersama saya Direktur Jagasuara.id, yaitu Mas Sofwan Albana. Selamat malam Mas Sofwan. Selamat malam. Jaga suaramu, damunya. Iya. Dan kami juga kita akan menanti Vena Melinda juga sebagai salah satu caleg yang mengaku bahwa kehilangan juga suaranya ya. Oke baik, saya ke Pak Sofwan dulu. Pak Sofwan, ini apa saja temuan dari tim Jaga Suara mengenai dugaan kecurangan dalam penggunaan Sirekap ini atau dengan menggunakan Sirekap ini? Ya, jadi sebelumnya Jaga Suaramu adalah gerakan dari warga untuk membantu awal pemilu supaya bisa berlangsung dengan jujur dan adil sesuai dengan amanat dari konstitusi. Nah, kita ada relawan di 38 provinsi dan sampai sekarang kita masih mengumpulkan terus, masih masuk terus berbagai laporan kecurangan baik sebelum, ketika pencoblosan maupun setelah pencoblosan. Beberapa laporan yang masuk memang cukup, ada beberapa juga yang masuk concern, dugaan mengenai proses-proses yang diduga melanggar integritas pemilu setelah prosesnya masuk penghitungan di TPS, setelah itu masuk ke kelurahan dan tahap-tahap selanjutnya gitu ya, karena lebih eksklusif, lebih tertutup, dan kami mendapatkan laporan misalnya di beberapa daerah, tapi laporan ini masih kami dalami juga bahwa ada proses jual beli suara juga di situ. Tapi tentu ini tuduhan masih kami dalami karena masih berdasarkan laporan dari warga yang melaporkan melalui platform jagasuaramu.id dan aplikasi Jaga Suaramu. Tapi apakah ada bukti-bukti yang konkret begitu yang mungkin sudah dipegang oleh Anda dan teman-teman? Kami masih mengumpulkan. Jadi sementara yang masuk adalah bentuknya kesaksian-kesaksian. Tapi kesaksian ini kan tidak bisa menjadi bukti yang cukup kuat kalau kita tidak mendapatkan hard evidence-nya. Nah, karena itu tim advokasi kami sedang menindaklanjuti pada para saksi yang melaporkan peristiwa-peristiwa ini supaya bisa mendapatkan bukti yang lebih kuat ya. Oke, selain melalui saksi-saksi, tentu bukti dengan cara membandingkan hasil rekap C1. Jadi di Jaga Suaramu kami juga mengumpulkan rekap C1, C hasil ya dari semua TPS, dan ini langsung dari proses penghitungan suara, jadi nanti bisa dibandingkan kalau ada suara-suara yang hilang. Dan sejauh ini memang ada beberapa gap di beberapa tempat ya, terutama dengan Sirekap itu cukup banyak juga ada perbedaan dengan Sirekap. Walaupun tentu kalau di Sirekap kan ada penjelasan teknis, oh ini masalahnya masalah teknis saja. Tapi yang jelas dalam situasi semacam ini saya kira penting untuk KPU menjaga kredibilitasnya gitu ya, dengan menunjukkan bahwa tidak ada niat buruk, bahwa kemudian memang ini bukan kesengajaan gitu ya. Sehingga saya kira baik sekali kalau Sirekap bisa diaudit secara bersama-sama oleh berbagai pihak yang independen ya. Baik, kalau tadi Anda katakan bahwa sejauh ini masih laporan apa yang disampaikan secara lisan begitu ya. Apa saja mungkin yang selain bahwa tadi Anda katakan bahwa ada jual suara gitu di situ. Apa saja yang detail yang mungkin
perlu digarisbawahi ini sedang terjadi nih gitu? Ada beberapa modus yang kita klasifikasikan ya. Yang pertama adalah jual beli di PPK PPS misalnya untuk mendapatkan data salinan C hasil harus membayar, padahal seharusnya itu bisa diakses oleh publik. Lalu di situ ada proses misalnya kan ada penghitungan per calon ya. Jadi kadang-kadang modus yang sering muncul juga adalah jual beli di antara satu partai sendiri ya. Di dalam satu partai itu kan ada urutannya nomor 1, 2, 3, dan 4 dan saling bersaing. Misalnya ada jatah 1 kursi atau 2 kursi, kadang-kadang ada caleg-caleg yang nomornya sudah nggak jadi, itu dibeli oleh ya melalui mekanisme tertentu gitu ya oleh rekan separtainya yang seharusnya nggak lolos, tapi yang kemudian jadi lolos adalah yang membeli suara ini gitu ya. Jadi tadinya nomor 2 jadi nomor 1 gitu. Nah tapi ada juga mekanisme yang lintas partai ya, tapi ini biasanya nggak bisa mencolok-mencolok sekali karena kan kelihatan kalau langsung banyak ya. Nah ini dilakukan di berbagai tahap yang sayangnya memang proses pengawasan itu sangat kuat ketika di TPS saja karena saksinya banyak, karena orang memantau. Tapi begitu masuk ke tahap-tahap selanjutnya, prosesnya kan lebih eksklusif ya. Jadi warga tidak bisa bebas masuk ke proses rekapitulasi di tahap selanjutnya. Nah ini yang kemudian memunculkan kerawanan-kerawanan karena ya informasi dikuasai oleh sekelompok orang yang kemudian dengan posisi tersebut bisa memanfaatkannya sebagai modal transaksi, gitu ya. Dan ada yang mau melibatkan diri dalam transaksi itu. Nah ini sebenarnya bukan hal yang baru juga, Bung. Dari 2019 kan kita juga menemukan modus-modus yang sama, gitu ya. Dan bahkan ada yang sempat di sidang di sengketa pemilu dan memang terbukti ada gitu. Jadi ini bukan hal yang baru, tetapi sudah memang pernah ya, bahkan sering terjadi sebelum-sebelumnya ya. Memang melihat skalanya mungkin ya, yang laporan yang kita dapatkan sekarang agak cukup besar. Dan mungkin karena nah ini cukup besar, ini menarik sekali. Nanti saya juga mau tanya juga. Saya sudah bergabung bersama kita adalah Mbak Vena Melinda ya. Mbak Vena Melinda yang juga peserta pemilu sebagai caleg pada pileg kali ini. Selamat malam Mbak Vena Melinda. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vena, apakah Anda juga mengalami apa yang orang-orang lain, mungkin caleg-caleg lain juga sampaikan bahwa kehilangan suaranya begitu? Iya, sebetulnya kalau saya belum bisa menyimpulkan kehilangan suara atau seperti apa, tapi yang jelas di setiap kali sirekap itu saya cek gitu ya, misalkan tanggal 20 Februari suara saya sudah 17.000. Kemudian di hari ini tanggal 22 Februari suara saya turun menjadi 10.000. Jadi hal-hal seperti ini agak mengagetkan saya dan cukup membuat saya secara mental dan emosi cukup berpengaruh ya, karena biasanya media ataupun siapapun lah masyarakat langsung menyimpulkan bahwa oh suaranya segini ya, padahal ya sebetulnya kita juga paham lah bahwa ini kan belum valid ya, karena ini masih proses perhitungan. Tapi tetap aja dengan si rekap ini, teknologi baru ini membuat kita juga menjadi agak bingung ya, sebetulnya suara saya tuh berapa, karena kita memang punya tim ya, punya relawan, punya saksi yang ada di dapil yang saat ini juga terus mengawal ya rekapitulasi yang masih berjalan di tingkat kecamatan, kabupaten, kota. Tapi karena masyarakat tahunya si rekap ini sebagai salah satu indikator gitu ya, keterpilihan kita rekapitulasi suara, sehingga orang sangat mudah menyimpulkan, dan ini memang berpengaruh kepada semangat
teman-teman relawan ya yang ada di dapil saya misalkan gitu, yang lagi berjuang. Jadi ini cukup membuat jantung dak-dikduk sih Dak-dikduk ya. sebenarnya. Ya baik, lalu apakah Anda sendiri ada bisa mengakses kopi dari C hasil? Nggak terlalu dengar Mas, maaf. Apakah Anda bisa mengakses kopi dari C hasil? Iya, jadi kalau saya jujur ya, kalau saya lebih mengandalkan selain Sirekap yang saya lihat secara online ini ya, saya mengandalkan tim saya sih gitu. Tetap saya meminta mereka untuk selalu standby, untuk terus menganalisa, terus mengawal. Tapi saya nggak pernah jujur untuk langsung ke C hasil ini dari Sirekap ya, saya belum sih. Karena saya pikir saya cukup agak yang seperti saya sampaikan tadi gitu loh. Kehilangan 7.000 tuh buat saya, waduh ini kemana gitu ya. Tapi kan tadi melalui wawancara yang tadi sore juga dijelaskan bahwa ada satu lagi aplikasi jaga suara kalau nggak salah. Itu mungkin katanya bisa menjadi pembanding gitu ya untuk menenangkan kita nih caleg-caleg. Dan saya rasa bukan saya doang yang mengalami sport jantung kayak gini gitu kan. Jadi buat saya ya apapun itu kita harus evaluasi ya khususnya untuk KPU. Karena ini juga anggarannya cukup besar, jadi teknologi baru ini harusnya mungkin ada sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat sehingga tidak cepat menyimpulkan. Kemudian kalaupun ada jaga suara ini juga apakah kelemahannya lebih banyak atau lebih sedikit daripada Sirekap, terus bagaimana BIMTEK-nya sebelum pemilu ini berlangsung. Saya rasa mestinya teknologi yang baru ini membuat kita lebih terukur sih sebetulnya. Itu aja yang menurut saya kan. Ya. Harusnya lebih diperbaiki lah gitu. Ya kebetulan Direktur Jaga Suaranya ada di sini, Mas Sofwan Albana ya. Jadi tapi lagi sementara ini lagi terputus sambungannya dengan kita. Saya ke Pak Firman dulu. Pak Firman, ini ada Bang Deddy ya, yang kemudian menyampaikan, Deddy Sitorus menyampaikan bahwa ada upaya pencurian suara untuk salah satu partai yang dekat dengan istana nih. Kalau dari Anda sendiri melihat seperti apa? Pak Firman suaranya belum di-unmute, Pak. Ya. Oh ya, oke. Ya, silakan. Wah, jadi memang sama pada dasarnya dalam konteks pileg, yaitu bagi caleg dan juga dalam konteks pilpres, yaitu bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi misalnya pengalaman saya sebagai caleg juga memang pernah mengalami hal yang sama. Itu tahun 2004 ya dan 2009 itu. Dan memang kalau pandangan saya misalnya soal pendekatan caleg dulu ya, memang pada dasarnya berbasis pada C1 namanya waktu itu. Nah sekarang kan C hasil. Karena itu basis utama yang menjadi pegangan resmi. Nah sesungguhnya dengan perkembangan terakhir soal pendekatan IT itu sebenarnya itu kan instrumen kontrol awalnya seperti di negara-negara luar negeri yang sudah maju teknologi dan demokrasinya, yaitu instrumen kontrol terhadap misalnya yang di bawah, yang berbasis pada administrasi manual. Tetapi dalam konteks Indonesia, dua ini sama-sama bermasalah, yaitu baik juga pendekatan IT dalam hal ini misalnya Sirekap, maupun juga itu terhadap misalnya soal di C hasil, dalam hal ini berbasis pada TPS. Jadi ini secara masif itu terjadi di Pileg dan Pilpres. Dalam konteks Pilpres misalnya, seperti yang sering kami sampaikan bahwa pada dasarnya juga soal kesalahan-kesalahan ini, itu tidak hanya bersifat kesalahan biasa, tapi ini sistemik ya, bahkan juga sangat masif. Dan ada kecenderungan secara sosiologi ini dan secara per partai politik dan juga per capres dan cawapres itu kecenderungannya ini itu memang berbeda. Kalau di caleg
kami mulai kecenderungan itu tidak mengenal partai dan tidak mengenal caleg. Seperti yang disampaikan tadi kawan dari Jaga Suaramu ya. Itu loh, ada internal partai, ada juga antar partai, ada juga caleg di antar partai, ada juga caleg di dalam partai dan segala variannya ya dan jabarannya. Tetapi pun yang kami sampaikan adalah hal yang sama sangat dan sering terjadi di Pilpres kali ini di 2024, yaitu soal kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran. Misalnya begini, ada satu misalnya di manual berbasis pada TPS, sehasil, misalnya hasil kecenderungannya pasangan tertentu misalnya mendapat 100. Padahal ketika di input di Sirekap, dia bisa dapat 200, jadi naik 100 suara. Nah, untuk merevisi suara ini, mengembalikan kepada hasil yang sesungguhnya berbasis pada TPS, maka dikurangi 100 menjadi 100. Tapi ketika dikurangi 100 yang tadi itu pindah ke TPS yang lain, tapi tetap dengan pasangan calon presiden wakil presiden tertentu. Jadi intinya adalah bahwa ini memang sudah disetel, sudah disetting, sudah didesain sedemikian rupa. Mau diarahkan kemana, mau pindah kemana, tapi tetap jumlah suara pasangan calon tertentu itu sudah terjaga sedemikian rupa, misalnya supaya menjaga tetap di atas 50% dan seterusnya dan seterusnya. Jadi hal yang sama juga rupanya memang terjadi dalam konteks pileg. Jadi seperti yang dialami oleh misalnya Mbak Vena Melinda ini, dialami juga banyak caleg-caleg yang lain termasuk dari PD Perjuangan, baik yang sudah mendapat sekian maupun yang masih belum mendapat sekian, ada mutasi suara, ada pengurangan suara, ada penambahan suara. Makanya intinya adalah tetap yang dijaga itu sehasil. Jadi sebaiknya para caleg dan partai politik juga kita sudah dorong supaya mengamankan sehasil. Baik. Itu menemukan sehasil dan menyimpan, karena itu demi kepentingan partai politik dan juga kepada caleg semua. Baik Pak Firman, begitu, Mas. Ini menarik sekali karena tadi Anda juga mengatakan bahkan sempat menyebutkan itu sistemik begitu ya. Kalau sebelumnya kan biasanya beberapa hari sebelumnya itu adalah bicara soal TSM sistematis, tapi ini lebih sistemik. Apakah maksud Anda ini artinya bahwa karena sistem yang kacau ini sengaja dibuat supaya kemudian memberi dampak kepada hasil yang nanti yang lebih besar dan dengan cara seperti tadi memindahkan suara tersebut kepada satu partai tertentu begitu? Iya, tentu itu secara sistem politik kepemiluan dengan berbasis pada misalnya kesalahan di TPS dan kemudian juga ada misalnya desain di dalam Sirekap, maka tentu ini pasti pada dasarnya ini kan sistematik, terstruktur dan masif. Nah, kalau misalnya dalam konteks pileg, maka bisa jadi itu untuk menambah, memperkuat partai politik tertentu supaya lolos parliamentary threshold. Nah, bisa juga untuk mengurangi suara dan kursi pada akhirnya partai politik tertentu supaya tidak masuk dalam parliamentary threshold atau tidak mendapat posisi strategis di dalam parlemen. Walaupun lolos di dalam parliamentary threshold, tapi karena tidak mendapat kursi yang signifikan, maka bargainingnya menjadi kurang. Dan itu menjadi lemah di hadapan kepemimpinan nasional di bidang eksekutif. Jadi ini tidak sederhana persoalannya. Ini ada hitungan-hitungannya. Ya. Itu ada desain untuk bisa memenuhi misi dan tujuan politik tertentu supaya paralel dengan soal hasil Pilpres. Baik, itu dia. Itu yang kita ingin cari sekarang. Apa memang ada pencurian suara begitu? Nah, Mbak Vena Melinda masih bersama kami ya? Iya, iya. Ya, Anda kan pernah juga di dalam DPR RI sebagai anggota DPR dan pernah kalau tidak salah 2 kali periode ya? Kalau tidak salah, ya, dari betul. 2009, 2014, 2018. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah memang dalam 2 kali Anda mengikuti pileg itu, kemudian di sini, pada saat itu terjadi juga pencurian-pencurian suara atau jual beli di sana? Kalau saya berpikirnya yang lebih real aja ya, 5 tahun yang lalu suara saya tuh 57.000 lebih. Dan sekarang ini ya antara
kemarin itu 17.000 tiba-tiba jadi 10.000 dalam waktu 2 hari. Tapi saya tidak bisa menyimpulkan apakah itu seperti apa, dicuri atau seperti apa, karena kan kita harus membuktikan ya gitu. Makanya caranya adalah tetap saya konsisten dengan relawan dan juga saksi partai maupun saksi saya pribadi untuk bisa mengawal dan terus kita harus punya data C1 gitu. Jadi ini untuk bahan kita nanti gitu. Untuk nanti setelah pleno. Nah, seperti apa yang pasti ini jadi pembelajaran lah kita semua. Tapi intinya saya melihat bahwa pemilu yang saat ini adalah yang membuat kita sport jantung gitu aja bagi caleg ya terutama. Karena kita nih istilahnya apa ya, saya merasakan betul ya kalau suara saya dari awal 14 Februari gitu ya. Memang pernah berbeda gitu ya, berbeda tapi nggak sampai ribuan. Nah baru kali ini sih yang benar-benar signifikan hilang untuk sementara 7.000 yang mudah-mudahan kembali lagi dan meningkat. Karena ada beberapa waktu saya merasakan itu stagnan gitu. Ada beberapa saat dia stagnan, sehari 2 hari dia tidak nambah gitu. Tapi relawan Anda memegang C1 ya atau kopi atau foto C1-nya? Iya, iya. Ada ya? Allah, jumlahnya 17.000. Insya Allah. Jumlahnya 17.000. Iya, ya nggak semua TPS, tapi paling nggak saya kan tahu basis suara saya di kabupaten mana, di kecamatan mana. Ya, alhamdulillahnya kita tetap berpegangan kepada saksi ya, bahwa ya kita pengen saksi juga lebih semangat karena kan kadang-kadang perbedaan ini terlalu drastis ya, karena apa yang ada di lapangan juga kadang-kadang ya itu tadi karena masyarakat kan menilainya dari Sirekap ya. Jadi baik media pun menyimpulkan oh ya artis mana yang melenggang ke Senayan, artis mana yang tidak gitu. Mbak Vena, saya boleh tanya, itu dari 17.000 itu hasil real count KPU atau real count partai atau berdasarkan yang masih TPS tadi sehasil ya Mbak? Iya, kalau yang C1 memang nggak semua saya bisa mendapatkan ya, karena itu kan masih berproses. Tapi kan ada saksi dari partai juga. Maka dari itu kita memang harus sabar. Ya, kita tetap berikhtiar dengan cara yaitu kalau saksi atau relawan saya pribadi tetap standby di basis-basis saya. Karena kan saya tahu seperti yang saya sampaikan. Tapi kalau masalah perbedaan angka yang signifikan ini ya cukup membuat saya tuh shock karena dari tanggal 14 sampai saat ini biasanya bedanya paling 100 atau 200. Tapi kalau yang 7.000 ini yang baru saya kaget gitu dan membuat saya cukup ya kayak tadi saya koordinasi ya sama tim saya. Apa sih yang terjadi di lapangan gitu loh. Ya banyak sih memang temuan yang mungkin saya belum bisa ungkapkan karena kita perlu banyak pendalaman juga, perlu banyak C1 yang harus kita kumpulkan ya. Jadi saya tetap masih menunggu hasil pleno nanti gitu ya. Mudah-mudahan segera cepat selesai sehingga kita bisa lebih tenang gitu ya. Karena ini kan sekali lagi masih belum valid kan, seperti itu. Jadi ya kalau mau valid ya kita harus nunggu berdasarkan yang kita punya juga kan C1-nya gitu. Baik, Mbak Vena dan Pak Firman kita akan jeda dulu sejenak. Kita akan lanjutkan perbincangan kita lebih dalam lagi nanti mengenai persoalan sistemik ini juga. Sindo Prime akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Sindo Prime dan kita masih berbincang-bincang dengan Pak Firman Jayadaeli, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud dan juga politisi senior PDIP. Dan juga masih bergabung bersama kami Direktur Jaga Suara.id Sofwan Albana dan juga ada Mbak Vena Melinda, caleg Partai Perindo. Saya kembali ke Pak Firman. Pak Firman, kalau Anda katakan tadi seperti itu ya, ada seperti sistemik begitu. Jadi ini persoalannya ada di seakan-akan dari Sirekap, tapi kemudian ini akan berdampak kepada yang lebih luas begitu. Artinya nilai ke partai yang dipilek begitu dan menggelembungkan partai-partai tertentu. Nah, apakah hal tersebut itu bisa dibuktikan? Nah, alat pembuktian itu adalah yang sehasil. Kemudian juga diikuti dengan kepemilikan kita, penguasaan kita terhadap bukti dokumen yang hasilnya berjenjang tadi.
baik yang di tingkat rekapitulasi misalnya di tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi ya, dan sampai di tingkat nasional. Tetapi tetap basis awalnya, basis mutlaknya itu adalah TPS, yaitu sehasil. Makanya menjadi penting partai politik dan caleg itu secara bergotong royong untuk bisa bekerjasama dengan saksi-saksi yang ada. Sebab kalau tidak, maka itu menjadi persoalan serius dan berdampak serius bagi caleg tersebut dan bagi partai politik tertentu. Karena prinsip di dalam pemilihan umum yang berasaskan di dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia, dalam sistem politik perwakilan, yaitu one person, one vote, one value. Satu suara, satu orang, satu suara, satu nilainya. Itu adalah konsekuensi dari sistem kepemiluan kita yang berbasis pada pemilihan langsung. Jadi menjadi penting suara rakyat dijaga. Maka kita berterima kasih kepada elemen-elemen misalnya jaga suaramu itu. Jadi makanya saya tanya sama Mbak Vena tadi, itu basis penilaian dari mana? Jadi basis penilaian itu dari sehasil. Nah kalau misalnya saksi-saksi partai politik masih belum menyerahkan sehasil, maka sebaiknya ada juga kerjasama caleg atau partai dengan saksi lain dalam rangka mendapat dokumen itu. Sebab kalau kita menilai si rekap salah, maka pembandingnya adalah sehasil itu. Nah itu yang terjadi sekarang. Kalau tidak ada sehasil, maka si rekap bisa merajalela melakukan penyimpangan-penyimpangan sistemik. Itu persoalannya yang kita khawatirkan dengan si rekap. Coba misalnya kalau hampir 500.000 TPS, jumlah TPS kita kan 800.500 sekian ya. Nah kalau misalnya 50% aja tidak berbasis pada sehasil, coba simpulkan bagaimana si rekap bisa menjadi rujukan tunggal pada akhirnya. Jadi itu persoalan kita. Jadi bisa berdampak kepada pilpres dan hasilnya, tapi bisa juga secara paralel atau linear kepada pileg. Jadi tidak hanya merugikan caleg tertentu, kursi tertentu, tapi juga pada partai politik yang sesungguhnya bisa lewat parliamentary threshold, tetapi bisa tiba-tiba berkurang batal, karena gitu kehilangan suara, kehilangan kursi. Bisa juga yang sudah lewat parliamentary threshold, tapi bisa menjadi berkurang kursi, tapi tidak mendapat posisi signifikan di dalam parlemen. Baik, saya hubungannya dengan soal koalisi dan soal nanti oposisi di dalam parlemen. Ya, baik. Ini ada Mas Sofwan ya. Mas Sofwan kembali lagi bersama dengan kita. Nah, ini dari Jaga Suara. Seberapa akurat sih Jaga Suara ini untuk mengimbangi Sirekap? Ya, saya kira pertama sebelum itu Jaga Suaramu namanya. Karena Jaga Suaramu ya. Ya, Jaga Suaramu dari masyarakat. Ada Jaga Suara 2024 dari Bang Hadar Gumai, ada Jaga Pemilu dari rekan-rekan masyarakat sipil juga, dan ini ada Jaga Suaramu juga. Nah, seberapa reliable saya kira karena pemilu kita ini adalah salah satu pemilu yang paling kompleks di dunia, dia harus dikawal bersama-sama karena nggak ada niat jahat pun, kemungkinan salah itu banyak sekali, gitu. Karena ada 800.000 lebih TPS, coblosannya ada banyak sekali jenisnya, ya, ada warnanya juga macam-macam, gitu kan. Kemudian dia dilakukan direkapitulasi secara berjenjang, jadi tanpa niat yang buruk pun potensi error itu tinggi sekali. Nah, sehingga penting untuk sama-sama dikawal, apalagi dan ini yang kemudian memunculkan banyak kekhawatiran karena dalam situasi kontestasi semacam ini kemudian ada concern dari baik peserta pemilu maupun dari masyarakat luas bahwa ada ketidakwajaran dalam proses pemilu kali ini misalnya. Ya, saya ke Mbak Vena Melinda lagi. Mbak Vena masih bersama kami ya? Iya. Ya, Mbak Vena, oke, suaranya agak kecil. Apa mungkin mic-nya kejauhan? Oke,
Mbak Vena. Udah deket sih. Ya, sebagai caleg ya peserta pemilu kali ini juga, apa harapan Anda mengenai sistem ini? Apakah ini memang seperti Sirekap ini harus dihentikan? Karena kalau tadi kata Pak Firman akan berdampak bahkan sistemik kepada perolehan nantinya juga, ataukah ada hal lain yang ingin Anda usulkan? Iya, yang pasti dengan anggaran yang luar biasa ya, ini harus dievaluasi lah KPU, karena kan Sirekap ini kan sepertinya kan sangat membuat kita bisa mengukur gitu, rekapitulasi yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Tapi memang ini sekali lagi kita memahami belum selesai, jadi saya tetap memilih bersabar, tapi tetap mengawal. Tetap saya juga memperkuat di dapil ya, karena C1 sangat penting sebagai nanti pembuktian kita gitu. Kalau di akhir ternyata tidak sesuai dengan C1 yang kita punya. Jadi buat masyarakat juga saling mengawal juga supaya demokrasi kita ini berjalan, karena kita tahu pesta demokrasi ini kan dari uang rakyat ya, artinya dengan anggaran yang sebegitu besar, teknologi baru, harusnya mungkin sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat sehingga masyarakat juga tidak bingung, karena kita sendiri sebagai caleg merasa bahwa dengan pemilu serentak ini harusnya persiapannya pasti udah lebih, BIMTEK-nya kan juga ada dananya pada saat itu ya, kita tahu. Jadi saya jujur sangat berharap ini tidak menjadi hal yang membuat kita menjadi pesimis terhadap demokrasi, karena baik. Mbak Vena, tadi ada satu hal lagi yang juga diusulkan untuk para caleg. Apakah Anda juga menyetujui, yaitu berbagi informasi atau bekerja sama dengan caleg lain bahkan dari partai lain untuk mengetahui seperti apa ini yang di balik layar yang mungkin saat ini nggak kelihatan begitu? Iya, saya sih dari dulu waktu 2019 jujur waktu saya juga mungkin kurang C1 saya, banyak kok teman-teman kita yang lebih lengkap saling bertukar data C1 ya, apalagi yang sedapil. Itu nggak ada masalah lah di situ. Cuma kalau saya catatannya adalah suara yang 7.000 itu yang hari ini saya temukan itu cukup membuat saya sangat shock ya, dan berharap mudah-mudahan ini false-nya, kelemahannya ini tidak menjadi pesimisme dari kita semua nih caleg, karena kan ya sekali lagi kita nggak akan bisa lebih berkembang ya kalau seandainya Sirekap ini benar-benar membuat kita jadi nggak lebih mana nih yang mau dipercaya gitu, karena kan 7.000 bukan angka yang kecil, dan saya juga tahu ada teman-teman yang mungkin kehilangan yang lebih besar daripada saya meskipun nanti bisa balik lagi. Jadi agak sulit menerima kelemahan Sirekap ini sih sebetulnya, karena biasa teknologi itu kan lebih terukur aja gitu hasilnya biasanya gitu. Baik, saya kembali ke Pak Firman. Pak Firman, ini tadi kan sempat saya katakan di awal bahwa menurut rekan di PDIP, Pak Deddy Sitorus aja mengatakan bahwa ada upaya pencurian untuk memindahkan suara itu mungkin ke salah satu partai. Nah, apakah ini juga menguat di perbincangan di antara tim antara 01 dan juga 03 begitu, sehingga akhirnya menjadi dasar untuk kemarin ada rencana akan hak angket? Iya, jadi misalnya dalam konteks Pilpres sudah lama berlangsung, malah proses kesalahan-kesalahan sistemik ini, kecurangan-kecurangan sistemik ini melalui Sirekap. Makanya tanggal 12 Februari secara resmi TPN saya sudah melaporkan, mengadukan kepada Bawaslu soal kesalahan-kesalahan waktu simulasi, yaitu perbedaan antara hasil simulasi manual dan ketika diinput di dalam Sirekap. Dan itu memang sampai sekarang kecenderungannya memang menguntungkan pasangan calon tertentu dan merugikan pasangan calon lain, baik 03 terutama yang sangat dirugikan secara masif. Dan by demikian template juga begitu misalnya. ya. Nah, makanya kesalahan ini, pelanggaran ini harus diletakkan dalam konteks yang lebih menyeluruh, mendasar dan sejak awal. Tidak hanya salah satu soal item cluster Sirekap, yaitu soal IT yang digunakan oleh KPU, di mana ada instrumen untuk melakukan kecurangan-kecurangan secara langsung atau tidak langsung. Tapi dimulai dari proses misalnya Mahkamah Konstitusi, pelanggaran etik yang dilakukan oleh misalnya
hakim, terkonfirmasi dengan MK-MK, dan sejumlah misalnya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat SM yang lain. Maka yang bisa menyahuti itu adalah yaitu gerakan suara politik parlemen. Maka hak angket menjadi penting dan relevan. Temanya bisa saja berkaitan dengan soal keseluruhan penyelenggaraan pemilu kita. Dan itu akan bersifat menyeluruh, bersifat mendasar dan menyentuh banyak hal. Tetapi tema utamanya adalah yaitu keseluruhan penyelenggaraan pemilu. Maka yang diundang tidak hanya KPU, tapi Bawaslu, bahkan juga institusi-institusi yang lain yang terkait. Itu menjadi penting untuk menyampaikan pesan kepada publik bahwa kita jaga suara rakyat, kita jaga kedaulatan rakyat. Begitu, Mas. Baik, Pak Firman, kita jaga sama-sama suara rakyat dan juga suara para caleg juga yang sudah diraih. Dan semoga pemilu kali ini juga berhasil akhirnya terlegitimasi begitu sesuai dengan harapan. Terima kasih Pak Firman, terima kasih Mbak Vena Melinda, terima kasih juga Mas Sofwan sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime. Salam sehat selalu dan selamat malam.